Usir wanita ini. Teriakan Amanda Manopo menggema di ballroom mewah. Ia menunjuk wajah Sophia Latjuba dengan angkuh, merasa menang telak telah merebut sang CEO di depan ratusan tamu. Suaminya gemetar ketakutan, tahu kiamat telah tiba. Namun, saat Sophia tersenyum dingin dan mengambil alih mikrofon, Amanda sama sekali tidak sadar bahwa detik itu juga nasibnya akan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cahaya lampu kristal di ballroom Hotel Bintang 5 itu memantul indah pada gelas-gelas champagne yang dipegang oleh para elit Jakarta. Namun, tidak ada yang bersinar lebih terang malam itu daripada senyum penuh kemenangan di wajah Christian Sugiono. Pria itu berdiri tegak di tengah kerumunan wartawan. Satu tangannya dimasukkan ke saku celana bahan mahalnya, sementara tangan lainnya memegang trofi penghargaan, CEO of the Year. Flash kamera menyambar-nyambar wajahnya tanpa henti. Christian menikmati setiap detiknya. Ia merasa seperti raja dunia. Di belakangnya, spanduk raksasa bertuliskan, Imperium Group, menguasai pasar Asia, terbentang megah. Pak Christian. Apa rahasia sukses Bapak membawa Imperium Group melesat tajam tahun ini? Tanya seorang wartawan wanita dengan antusias. Christian tertawa renyah, suara baritonnya yang karismatik memenuhi ruangan. Kerja keras, visi yang tajam, dan keberanian mengambil risiko. Bisnis itu seperti perang. Kalau pemimpinnya ragu, pasukannya mati. Saya memimpin Imperium dengan tangan besi dan otak dingin. Di sudut ruangan yang agak gelap, jauh dari sorotan lampu utama, berdiri seorang wanita dengan gaun hitam panjang yang elegan namun sangat sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok di tubuhnya, hanya sepasang anting mutiara kecil dan cincin kawin di jari manisnya. Itu adalah Sophia Latjuba, istri sah Christian Sugiono. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Matanya menatap sang suami yang sedang membanggakan diri di panggung. Orang-orang yang lewat di dekatnya hanya mengangguk sekilas, atau bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Bagi dunia luar, Sophia hanyalah istri manis yang beruntung dinikahi oleh CEO hebat seperti Christian. Wanita rumahan yang tugasnya hanya menghabiskan uang suami. Nyonya Sophia? Sophia menoleh pelan. Seorang pelayan menawarkan nampan minuman. Air mineral saja, terima kasih, jawabnya lembut. Saat pelayan itu pergi, Christian turun dari panggung dan menghampiri Sophia. Aroma parfum mahalnya menyeruak. Wajahnya merah padam karena euforia dan sedikit alkohol. Kamu lihat itu, Sob? Christian berbisik, namun nadanya penuh kesombongan. Ia menunjuk ke arah wartawan yang masih sibuk memotretnya. Mereka memuja aku. Saham perusahaan naik 12% pagi ini cuma karena rumor aku bakal ekspansi ke Eropa. Sophia tersenyum tipis, jenis senyum yang tidak mencapai mata. Selamat, Chris. Kamu kelihatan senang sekali. Christian mendengus pelan, merapikan dasinya. Senang? Ini bukan cuma soal senang. Ini soal pembuktian. Dulu almarhum papamu selalu ragu sama kemampuanku. Sekarang, lihat. Imperium Group jauh lebih besar di tanganku daripada saat dipegang orang tua itu. Ada kilatan dingin di mata Sophia saat ayahnya disebut, tapi ia menyembunyikannya dengan cepat. Papa selalu percaya padamu, Chris. Makanya dia memberikan posisi itu padamu. Memberikan? Christian tertawa mengejek, mendekatkan wajahnya ke telinga Sophia. Jangan naif, sayang. Posisi ini aku dapatkan karena aku mampu. Kalau cuma mengandalkan warisan papamu tanpa otakku, perusahaan ini sudah bangkrut 5 tahun lalu. Kamu harusnya bersyukur punya suami yang bisa menyulap aset tidur jadi kerajaan bisnis. Tugasmu cuma duduk manis, belanja, arisan, dan jangan bikin pusing kepalaku dengan urusan remeh-temeh rumah tangga. Aku mengerti, jawab Sophia singkat. Nada suaranya datar, seperti air danau yang tenang namun menghanyutkan. Bagus, Christian menepuk pipi Sophia pelan, sedikit terlalu keras untuk disebut sayang. Nanti pulang duluan saja. Aku masih ada meeting informal sama beberapa investor di lounge VIP. Jangan tunggu aku. Baik. Christian berbalik dan kembali ke kerumunan yang memujanya,
meninggalkan Sophia sendirian lagi. Sophia menatap punggung suaminya. Pria itu lupa satu hal fatal. Christian lupa bahwa di atas kertas hitam di atas putih, jabatan CEO hanyalah pegawai. Christian lupa siapa nama yang tertulis di akta pendirian sebagai pemilik saham pengendali tunggal. Sophia mengeluarkan ponselnya. Ada pesan masuk dari Maxim Boutier, pengacara kepercayaannya. Isi pesan, dokumen pengalihan aset tahap 3 sudah siap, Bu. Menunggu instruksi. Sophia mengetik balasan dengan cepat, tahan dulu. Biarkan dia terbang sedikit lebih tinggi. Jatuhnya akan lebih sakit. Ia memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas tangan. Malam ini Christian boleh merasa menjadi raja. Tapi Sophia tahu, dialah pembuat mahkotanya. Dan dia juga yang bisa menghancurkannya kapan saja. 2 hari setelah pesta penghargaan itu, Christian tidak berada di kantornya yang megah di lantai 40 gedung Imperium Tower. Mobil mewahnya justru terparkir di basement sebuah apartemen eksklusif di kawasan Jakarta Selatan. Ini adalah salah satu properti yang baru dibelinya 3 bulan lalu, bukan atas nama dirinya, dan tentu saja bukan atas nama Sophia. Di dalam penthouse yang didominasi warna merah marun dan emas itu, Christian sedang duduk santai di sofa kulit, segelas whisky di tangan. Di pangkuannya, bersandar manja seorang wanita muda yang kecantikannya sedang digilai banyak pria di ibu kota. Amanda Manopo. Amanda adalah model papan atas yang wajahnya menghiasi banyak billboard kosmetik. Usianya jauh lebih muda dari Sophia, dengan tubuh yang dirawat sempurna dan ambisi yang meluap-luap. Sayang. Amanda memainkan kancing ke meja Christian dengan jari telunjuknya yang berkuku runcing dan dicat merah darah. Kemarin teman-temanku heboh lihat berita kamu di TV. Katanya pacarku keren banget. Christian tersenyum bangga, mengelus rambut panjang Amanda. Memang keren, kan? Kamu nggak salah pilih. Tapi, Amanda cemberut, melepaskan diri dari pelukan Christian dan duduk tegak menatap matanya. Mereka juga tanya, kapan aku bisa berhenti sembunyi-sembunyi? Capek tahu, Chris. Tiap kali kita jalan, aku harus pakai masker, kacamata hitam, lewat pintu belakang. Padahal aku ini Amanda Manopo. Harusnya aku digandeng bangga di karpet merah, bukan disembunyikan kayak barang curian. Christian menghela napas, meletakkan gelasnya di meja. Topik ini lagi, Manda, sabar dong. Kamu tahu posisiku sekarang. Media lagi sorot aku terus. Kalau skandal keluar sekarang, saham bisa anjlok. Alasan. Amanda berseru kesal. Ia berdiri, berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta. Kamu takut sama istri tuamu itu, kan? Si Sophia yang membosankan itu? Aku nggak takut sama Sophia, sanggah Christian cepat, egonya terusik. Dia itu nggak tahu apa-apa. Dia cuma wanita rumah yang penurut. Aku cuma menjaga kestabilan perusahaan. Amanda berbalik, matanya menatap tajam. Kalau dia cuma wanita bodoh, ceraikan dia. Nikahi aku. Aku bisa dampingi kamu di pesta bisnis. Aku lebih cantik, lebih muda, lebih fashionable. Sophia itu kaku, kuno, nggak cocok dampingi CEO Imperium Group. Kata-kata Amanda membelai ego Christian. Memang benar, pikirnya. Sophia terlalu pasif. Terlalu sederhana. Christian merasa butuh pendamping yang berkilau, seperti Amanda untuk melengkapi citra suksesnya. Sabar, oke? Christian bangkit dan memeluk Amanda dari belakang. Sebentar lagi ulang tahunku yang ke-40. Tanggal itu keramat. Di rapat umum pemegang saham bulan depan, aku berencana meminta Sophia menandatangani pelepasan hak vetonya sebagai ahli waris. Aku akan bilang itu demi alasan pajak atau administrasi. Dia pasti nurut. Begitu tanda tangan itu aku dapat, dan kendali perusahaan 100% di tanganku secara hukum, aku akan ceraikan dia. Mata Amanda berbinar licik. Janji? Janji. Hadiah ulang tahunku adalah kebebasan, dan hadiah buat kamu adalah posisi Nyonya Sugiono. Amanda tersenyum puas. Ia membalikan badannya dan melingkarkan lengan di leher Christian. Oke, aku pegang janjimu. Tapi ingat ya, Chris. Aku nggak suka menunggu terlalu lama. Dan aku nggak suka disaingi.
Ulang tahun kamu minggu depan harus jadi momen spesial buat kita, bukan buat dia. Pasti, jawab Christian, lalu menciumnya. Di benak Christian, rencananya sudah sempurna. Sophia adalah wanita yang naif. Selama 10 tahun menikah, Sophia tidak pernah mengecek laporan keuangan secara detail. Sophia selalu berkata, "Aku percaya kamu, Chris." Kepercayaan itulah yang akan menjadi senjata Christian untuk merebut segalanya. Dia tidak sadar, di apartemen mewah yang ia kira aman itu, ada mata dan telinga yang tidak terlihat. Sebuah vas bunga kristal di sudut ruangan memiliki dasar yang sedikit lebih tebal dari biasanya, tempat sebuah penyadap suara mikro tertanam rapi. Keesokan harinya, suasana di sebuah galeri seni kontemporer di Jakarta Pusat terasa hening dan sejuk. Lukisan-lukisan abstrak bernilai miliaran rupiah tergantung di dinding putih bersih. Sophia Latjuba berdiri di depan sebuah lukisan besar berwarna kelabu, memandangnya dengan tatapan kosong namun tajam. Langkah kaki tegap terdengar mendekat. Maxim Boutier, pria muda dengan setelan jas Navy yang pas badan, berhenti tepat di samping Sophia. Ia tidak menoleh ke arah Sophia, melainkan ikut memandang lukisan di depan mereka, seolah-olah mereka adalah dua orang asing yang kebetulan menikmati karya seni yang sama. Judul lukisan ini, Pengkhianatan dalam Senyap, gumam Maxim pelan. Sangat cocok dengan situasi hari ini, Bu. Sophia tidak tersenyum. Apa yang kamu dapat, Max? Maxim menyerahkan sebuah amplop coklat tebal yang sedari tadi diapit di lengannya. Sophia menerimanya tanpa melihat isinya, langsung memasukkannya ke dalam tas Hermesnya. Rekaman suara dari apartemen di Kemang sudah saya transkrip. Anda bisa mendengarkan file aslinya di flash disk yang ada di dalam amplop. Lapor Maxim dengan nada profesional namun ada nada geram yang tertahan. Mereka bicara soal rencana RUPS bulan depan. Pak Christian berniat menipu ibu untuk menandatangani pelepasan hak veto. Sophia mengangguk pelan, wajahnya tetap datar. Aku sudah menduganya. Dia pikir aku bodoh. Dan ada lagi, Bu, lanjut Maxim. Aliran dana. Christian menggunakan pos anggaran, marketing public relations, perusahaan untuk membiayai gaya hidup Amanda Manopo. Apartemen di Kemang itu dibeli pakai uang perusahaan dengan kedok, rumah dinas eksekutif. Mobil Porsche yang dipakai Amanda juga tercatat sebagai aset operasional kantor. Total penyelewengan dana selama 1 tahun terakhir mencapai hampir 15 miliar rupiah. Sophia menghela napas panjang, bukan karena sedih, tapi karena lelah melihat kebodohan suaminya. 15 miliar? Uang yang bisa dipakai untuk bonus ribuan karyawan pabrik, malah dipakai untuk beli tas dan mobil perempuan itu. Apa langkah kita selanjutnya? Kita punya cukup bukti untuk mempidanakan dia sekarang juga atas tuduhan penggelapan dana, saran Maxim. Sebagai pengacara keluarga yang sudah mengabdi sejak zaman ayah Sophia, Maxim memiliki loyalitas buta pada wanita ini. Ia tidak tega melihat Sophia dikhianati. Jangan sekarang, jawab Sophia dingin. Ia akhirnya menoleh menatap Maxim. Tatapannya membuat Maxim sedikit merinding. Itu adalah tatapan seorang ratu yang siap menjatuhkan hukuman mati. Kalau aku penjarakan dia sekarang, beritanya hanya akan jadi skandal biasa. Orang akan kasihan padaku. Aku tidak butuh belas kasihan, Max. Aku butuh pembersihan total. Sophia berjalan pelan menyusuri lorong galeri, diikuti Maxim satu langkah di belakang. Minggu depan adalah pesta ulang tahunnya yang ke-40. Dia mengundang semua relasi bisnis, investor utama, dan media. Dia ingin pamer, kata Sophia. Benar, Bu. Undangan sudah disebar. Biarkan Amanda datang, perintah Sophia tiba-tiba. Maxim terkejut. Maksud ibu? Kalau Amanda datang, dia pasti akan membuat keributan. Dari profil psikologis yang saya pelajari, Amanda itu impulsif dan haus perhatian. Justru itu yang aku mau. Sophia berhenti melangkah. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miring yang mengerikan. Christian berusaha mati-matian menyembunyikan bangkainya. Aku akan membiarkan bangkai itu berjalan sendiri masuk ke dalam pesta. Biar semua orang melihat. Biar Christian tidak punya celah sedikit pun untuk menyangkal. Sophia mengambil sebuah pena dari tasnya, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari amplop yang tadi diberikan Maxim.
Di atas dokumen pengalihan aset itu, ia membubuhkan tanda tangan dengan tegas. Siapkan surat pemecatan. Siapkan siaran pers. Dan pastikan keamanan di pesta nanti hanya patuh pada perintahku, bukan Christian. Siap, Bu. Laksanakan, jawab Maxim tegas. Sophia kembali menatap lukisan di depannya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering bertahun-tahun lalu, saat ia menyadari Christian lebih mencintai tahta Imperium Group daripada dirinya. Sekarang, ia akan mengambil kembali mainan itu dari tangan anak kecil yang tidak tahu diri. Hari-hari menuju pesta ulang tahun Christian terasa berjalan sangat lambat namun penuh ketegangan. Di permukaan, rumah tangga Sophia dan Christian tampak normal. Mereka sarapan bersama, bicara basa-basi soal jadwal, dan tidur di kamar yang sama, meski di sisi kasur yang berjauhan. Namun, perang dingin telah dimulai. Amanda Manopo, yang merasa di atas angin setelah jaminan dari Christian, mulai bermain api. Siang itu, Sophia sedang duduk di ruang tengah, mengecek daftar catering untuk pesta. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi Instagram muncul. Akun Amanda Manopo baru saja memposting sebuah story. Sophia sebenarnya tidak memfollow akun itu, tapi ia punya akun samaran, fake account, untuk memantau. Ia membukanya. Di layar, terlihat foto tangan seorang wanita memegang setir mobil Porsche dengan interior kulit mewah. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan Patek Philippe bertahta berlian. Caption, hadiah awal tahun dari My CEO. Thanks, love. Yang di rumah jangan iri ya. Sophia mengenali jam tangan itu. Itu adalah model yang sama persis dengan yang pernah Christian tawarkan padanya bulan lalu, tapi Sophia tolak karena harganya yang tidak masuk akal, 3 miliar rupiah hanya untuk sebuah jam. Ternyata, Christian membelikannya untuk Amanda. Norak, gumam Sophia pelan. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Christian pulang lebih awal. Wajahnya terlihat kusut. Rupanya ia baru saja melihat postingan Amanda itu juga dan panik. Christian tahu banyak istri relasi bisnisnya yang memfollow Amanda, karena dia artis terkenal. Sob, kamu di rumah? Sapa Christian dengan nada gugup yang ditutup-tutupi. Ya, sedang urus catering pestamu, jawab Sophia tanpa menoleh dari tabletnya. Christian duduk di sofa seberang, melonggarkan dasinya. Ia mengamati Sophia lekat-lekat. Apakah istrinya tahu? Apakah Sophia melihat postingan itu? Tapi wajah Sophia tampak tenang seperti air kolam. Christian menghela napas lega. Sophia itu gaptek, pikirnya. Paling dia cuma buka grup keluarga. Sayang, soal pesta besok lusa. Christian memulai pembicaraan. Aku rasa kita nggak perlu undang terlalu banyak orang hiburannya. Fokus ke rekan bisnis saja. Kenapa? Tanya Sophia polos. Bukannya kamu suka kalau pestanya meriah? Ya, tapi demi citra profesional, elak Christian. Padahal alasan sebenarnya adalah ia takut Amanda nekat datang jika tahu ada banyak teman artisnya di sana. Oh ya, kartu kredit kamu, kemarin ada notifikasi pemakaian besar. Christian mencoba mengalihkan topik sekaligus mengecek keuangan. Oh, aku melunasi pembayaran vendor dekorasi. Kenapa? Kamu keberatan? Sophia menatap matanya. Enggak, pakai saja. Uangku kan uangmu juga, kata Christian dengan senyum palsu. Dalam hati ia menggerutu, habiskan saja uang receh itu, sebentar lagi semua aksesmu aku tutup. Malamnya, teror Amanda berlanjut. Kali ini pesan WhatsApp masuk ke nomor pribadi Sophia dari nomor tak dikenal. Isi pesan, suamimu nggak betah di rumah karena istrinya dingin kayak es batu. Sadar diri dong, tante. Lepasin Christian. Sophia membaca pesan itu saat sedang menyisir rambut di depan meja rias. Christian sedang mandi. Hati wanita mana yang tidak sakit membaca itu? Namun, Sophia sudah melewati fase sakit hati. Ia kini berada di fase jijik. Alih-alih membalas dengan emosi, Sophia hanya menekan tombol screenshot. Bukti baru. Lalu ia memblokir nomor tersebut. Di seberang kota, Amanda membanting ponselnya ke kasur karena pesannya hanya dibaca, centang biru, tapi tidak dibalas. Sombong banget, teriak Amanda. Dia pikir dia siapa? Mentang-mentang istri sah?
Tunggu tanggal mainnya. Pas pesta nanti, aku bakal bikin dia malu sampai dia nggak berani keluar rumah lagi. Amanda merasa Sophia lemah karena diam. Ia tidak tahu bahwa diamnya Sophia adalah diamnya seekor singa betina yang sedang mengukur jarak terkam. Kesombongan Amanda dan Christian membutakan mereka dari fakta bahwa fondasi tempat mereka berpijak sedang digergaji pelan-pelan oleh wanita yang mereka remehkan itu. Malam sebelum pesta ulang tahun, Christian menemui Amanda di sebuah restoran privat untuk memberikan pengertian terakhir. Ia tahu Amanda sedang merajuk. "Manda, dengar," kata Christian sambil memegang tangan kekasih gelapnya itu. "Besok itu acara formal banget. Banyak investor asing. Kakek-kakek tua yang konservatif. Kalau kamu datang, terus media gosip meliput, fokus mereka bakal ke kita, bukan ke pencapaian bisnisku." Amanda memutar bola matanya malas. "Aku kan bisa datang sebagai tamu biasa. Sebagai brand ambassador, mungkin? Masa CEO nggak bisa undang satu artis?" "Nggak bisa, sayang." Sophia yang pegang daftar tamu. "Dia selektif banget." Christian berbohong. Padahal Sophia tidak pernah melarang siapapun. Christianlah yang paranoid. "Jadi aku nggak boleh datang?" Suara Amanda meninggi. "Ulang tahun ke-40 itu momen besar. Chris, aku pacar kamu. Aku mau ada di sana pas kamu tiup lilin. Nanti kita rayakan berdua setelah pesta selesai. Oke? Aku janji bakal kabur jam 11 malam. Kita ke Bali naik private jet besok paginya," bujuk Christian panik. Amanda terdiam sejenak, tampak berpikir. Lalu ia tersenyum manis. Senyum yang terlalu manis. "Oke deh. Kalau itu mau kamu, aku ngerti kok. Demi masa depan kita juga, kan?" Christian menghembuskan napas lega yang panjang. "Makasih, sayang. Kamu memang pengertian." Ia tidak tahu bahwa di dalam tas Diornya, Amanda sudah menggenggam sebuah undangan fisik VVIP berlapis emas. Undangan itu bukan dari Christian. Dan bukan juga dicuri. Amanda mendapatkannya dari seorang produser film tua yang juga diundang ke pesta itu. Si produser genit itu mengajak Amanda sebagai pasangannya. Satu guest. Amanda menerima ajakan itu dengan satu tujuan, menyusup masuk ke kandang macan. "Lihat aja, Chris," batin Amanda sambil menatap Christian yang sedang memotong steak. "Besok malam, aku nggak bakal cuma jadi penonton. Aku bakal ambil posisi di samping kamu. Dan si Sophia itu, dia bakal sadar kalau zamannya sudah habis." Sementara itu, di kediaman utama Sugiono, Sophia berdiri di balkon kamar, memandang langit Jakarta yang kelabu. Maxim menelepon. "Bu, tim keamanan melaporkan ada penambahan nama tamu di menit terakhir dari pihak Bapak Suryo, si produser film. Dia mendaftarkan Amanda Manopo sebagai pendampingnya." Sophia tersenyum di kegelapan. Prediksinya tepat 100%. Amanda tidak akan mau duduk diam di rumah. Wanita itu terlalu haus validasi. "Biarkan, Max," perintah Sophia tenang. "Pastikan nama Amanda masuk dalam daftar clearance keamanan pintu depan. Jangan ditahan. Berikan dia karpet merah." "Ibu yakin? Ini berisiko tinggi," suara Maxim terdengar khawatir. "Risiko? Tidak, Max. Ini adalah panggung sandiwara. Dan pemeran utamanya baru saja mengonfirmasi kehadirannya. Pastikan sound system berfungsi baik. Aku ingin semua orang mendengar apa yang akan terjadi besok." Sophia mematikan telepon. Ia masuk ke dalam kamar, membuka lemari besinya. Di sana, bukan perhiasan yang ia ambil, melainkan sebuah map berwarna biru tua dengan lambang Garuda emas. Akta perusahaan yang asli. "Selamat ulang tahun, suamiku," bisik Sophia pada ruangan kosong itu. "Besok akan jadi pesta yang tak terlupakan." Langit bergemuruh pelan, seolah alam semesta pun bersiap untuk badai yang akan menghantam kehidupan Christian Sugiono dan Amanda Manopo esok malam. Pesta topeng akan segera berakhir, dan wajah asli setiap orang akan terungkap. Sinar matahari pagi menembus tirai sutra di kamar utama kediaman Sugiono. Hari itu adalah hari Sabtu, hari yang telah ditandai dengan tinta emas di kalender Christian Sugiono, ulang tahun ke-40. Bagi seorang pria di puncak karir, usia 40 adalah gerbang kedewasaan dan kekuasaan mutlak.
Sophia sudah bangun sejak pukul 5 pagi. Ia tidak tidur nyenyak, bukan karena gelisah, melainkan karena adrenalin dingin yang mengalir di darahnya. Ia duduk di depan meja rias, menatap pantulan wajahnya. Wajah yang selama 10 tahun ini selalu tersenyum sabar, menelan setiap penghinaan, dan memaafkan setiap kealpaan. Hari ini, wajah itu akan dilepas. Pintu kamar mandi terbuka. Christian keluar dengan handuk melilit di pinggang, rambutnya basah, aroma sabun maskulin menguar segar. Ia bersiul kecil, suasana hatinya tampak sangat baik. Pagi, istriku, sapa Christian dengan nada riang yang dibuat-buat. Ia mengecup pipi Sophia sekilas, kecupan yang terasa kosong. Kamu sudah siapin baju buat nanti malam? Sophia mengangguk pelan, matanya tak beralih dari cermin. Sudah, Chris. Tuxedo hitammu sudah digantung di walk-in closet. Sepatu barumu sudah dipoles. Bagus. Ingat, malam ini semua mata tertuju padaku. Aku mau semuanya sempurna. Jangan ada kesalahan sekecil apapun. Catering, musik, lighting, semua harus on point, cerocos Christian sambil memilih jam tangan. Ia akhirnya memutari koleksi jam tangannya dan memilih Rolex Daytona emas, simbol status yang mencolok. Tenang saja. Semuanya sudah diatur, jawab Sophia datar. Christian menatap punggung Sophia dari pantulan cermin. Ada sesuatu yang berbeda dari istrinya hari ini. Biasanya Sophia akan sibuk bertanya, kamu mau sarapan apa? Atau, dasi mana yang cocok? Tapi pagi ini, Sophia tenang, terlalu tenang. Seperti permukaan laut sebelum badai. Namun, keangkuhan Christian menepis rasa curiga itu. Ia menganggap Sophia hanya gugup karena harus menjadi tuan rumah bagi ratusan tamu VVIP. Oh ya, Sob, Christian berdeham, mencoba terdengar santai. Nanti malam, kalau ada teman-teman lamamu yang tanya soal gosip-gosip miring di luar sana, kamu tahu kan harus jawab apa? Sophia akhirnya memutar kursi riasnya, menatap langsung ke mata suaminya. Gosip apa? Chris? Gosip kalau suamiku punya wanita simpanan? Christian tersentak. Wajahnya menegang sejenak sebelum ia tertawa canggung. Haha, kamu ini ada-ada saja. Maksudku gosip bisnis. Kompetitor suka sebar isu kalau Imperium Group lagi goyah. Kamu harus bilang kalau perusahaan kita solid. Kita pasangan yang solid. Mengerti? Aku mengerti, Chris. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bahwa fondasi perusahaan ini sangat kuat, jawab Sophia bermakna ganda. Pintar, Christian tersenyum puas, lalu menepuk pundak Sophia. Ya sudah, aku mau ke lapangan golf dulu sebentar sama Pak Hartono. Lobi-lobi tipis sebelum pesta. Kamu urus rumah ya. Christian pergi tanpa menoleh lagi. Ia tidak tahu bahwa sepeninggalnya, Sophia berdiri dan berjalan menuju lemari pakaiannya sendiri. Di sana, tergantung sebuah gaun yang sudah ia pesan khusus dari desainer di Paris sebulan lalu. Bukan gaun penuh payet yang berkilauan norak, melainkan gaun velvet hitam pekat dengan potongan klasik yang memeluk tubuh rampingnya dengan sempurna. Gaun itu memancarkan aura power, bukan sekadar kecantikan. Ponsel Sophia bergetar. Pesan dari Maxim. Tim keamanan sudah siap di posisi. CCTV ballroom sudah di-link ke tablet ibu. Amanda Manopo terkonfirmasi sedang di salon kecantikan di Kemang, bersiap untuk perang. Sophia mengetik balasan singkat. Biarkan dia berdandan secantik mungkin. Sayang kalau dia terlihat jelek saat diusir nanti. Sophia menarik napas panjang. Ia membayangkan wajah ayahnya, pendiri Imperium Group yang membangun segalanya dari nol. Maafkan aku, Pak. Aku membiarkan tikus berkeliaran terlalu lama di lumbung kita. Malam ini, aku akan racuni tikus itu. Jam menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan telah disulap menjadi istana modern. Bunga-bunga lili putih, bunga kesukaan Christian, mendominasi dekorasi, memberikan kesan maskulin namun mewah. Lampu-lampu gantung kristal meremangkan cahaya, menciptakan suasana intim namun agung. Mobil-mobil mewah mulai berdatangan di lobi. Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz S-Class silih berganti menurunkan penumpang. Para tamu adalah krim dari segala krim masyarakat Jakarta. Konglomerat properti, menteri,
duta besar, hingga selebriti senior yang dihormati. Christian Sugiono berdiri di dekat pintu masuk ballroom, didampingi Sophia. Christian tampak gagah dengan tuxedo mahalnya, rambutnya ditata rapi dengan pomade, senyumnya merekah lebar menyambut setiap jabat tangan. Selamat ulang tahun, Pak Christian. Luar biasa pestanya, puji seorang pengusaha tambang batubara sambil menepuk bahu Christian. Terima kasih, Pak. Silakan dinikmati hidangannya. Nanti kita bicara soal proyek Kalimantan di meja ya, sahut Christian percaya diri. Di sebelahnya, Sophia berdiri tegak. Gaun hitamnya yang elegan membuatnya terlihat seperti bayangan yang indah di samping cahaya Christian yang menyilaukan. Tamu-tamu menyalaminya dengan sopan, namun tatapan mereka berbeda. Selamat malam, Bu Sophia, sapa istri pengusaha tambang itu dengan nada sedikit merendahkan. Wah, gaunnya simpel sekali ya, tapi manis kok. Kelihatan humble. Kata humble dalam kamus sosialita Jakarta seringkali berarti kurang mewah. Sophia hanya tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Saya ingin tamu-tamu yang bersinar malam ini, bukan saya. Aduh, istri idaman banget sih Pak Christian ini. Si ibu tertawarnya sambil melirik berlian besar di jarinya sendiri, seolah membandingkan dengan penampilan Sophia yang minim perhiasan. Christian tertawa bangga. Memang, Bu. Sophia ini jangkar saya. Dia yang jaga rumah biar saya bisa tenang cari uang. Sophia tetap diam. Ia mengamati ruangan. Di sudut dekat bar, Maxim Butier berdiri sambil memegang gelas mocktail. Mata mereka bertemu sekilas. Maxim mengangguk hampir tak terlihat, memberi kode bahwa tamu spesial sudah dalam perjalanan. Musik orkestra mengalun lembut. Para pelayan berlalu lalang membawa nampan berisi canape caviar dan gelas champagne. Suasana terasa begitu sempurna. Uang dan kekuasaan beraroma sangat harum di ruangan ini. Christian merasa tak terkalahkan. Ia merasa telah berhasil menipu semua orang, bahwa ia adalah pemimpin sejati, suami setia, dan pria terhormat. Namun, di balik senyum-senyum sopan itu, Sophia bisa mendengar bisik-bisik. Denger nggak? Katanya Christian lagi main gila sama artis muda itu. SST, jangan kenceng-kenceng. Kasihan istrinya. Istrinya pura-pura buta kali demi harta. Bisikan-bisikan itu menyengat, tapi Sophia membiarkannya. Ia butuh semua orang melihat betapa sabar dan bodohnya dia, agar saat ia membalikkan meja nanti, efek kejutnya akan maksimal. Chris, aku ke belakang sebentar ya. Mau cek kesiapan kue? Pamit Sophia. Ya. Pergilah. Christian mengibaskan tangan, matanya sudah fokus pada investor asing yang baru masuk. Ia bahkan tidak menatap wajah istrinya. Sophia berjalan menjauh, bukan ke dapur, melainkan ke arah ruang kontrol teknisi di balkon lantai 2. Dari sana, ia bisa melihat seluruh ballroom seperti papan catur raksasa. Ratu sudah di posisi, gumamnya pelan. Sekarang, tinggal menunggu pion hitam masuk. Pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pesta sedang hangat-hangatnya. Christian sedang berada di atas panggung kecil, memberikan pidato pembukaan yang penuh dengan kata-kata mutiara tentang kesuksesan dan integritas. Integritas adalah mata uang yang paling berharga, ucap Christian lantang ke mikrofone. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama. Tepat saat kata kejujuran keluar dari mulutnya, pintu utama ballroom terbuka lebar. 2 orang masuk. Seorang pria tua berambut putih, Suryo, produser film senior, menggandeng seorang wanita muda yang kecantikannya membuat napas tertahan. Itu Amanda Manopo. Jika Sophia malam itu adalah definisi keanggunan yang understated, Amanda adalah definisi teriakan visual. Ia mengenakan gaun merah darah berbahan satin ketat, yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan provokatif. Belahan roknya tinggi hingga ke paha atas, dan punggungnya terbuka lebar. Di lehernya, berkilau kalung berlian yang sangat mencolok. Kehadirannya seperti ledakan warna di tengah lautan jas hitam dan gaun pastel para tamu. Beberapa kepala menoleh. Kemudian lebih banyak lagi. Bisik-bisik mulai terdengar lebih keras dari musik orkestra. Itu Amanda Manopo kan? Ngapain dia di sini? Gila,
Berani banget pakai baju merah di pesta formal gini. Suryo yang bawa? Wah, simpanan baru ya. Di atas panggung, Christian membeku. Kalimat pidatonya terhenti di tengah jalan. Matanya terbelalak melihat sosok merah menyala itu berjalan melenggang di karpet seolah-olah dia adalah pemilik acara. Jantung Christian berdegup kencang, keringat dingin mulai merembes di punggungnya. Sialan, batin Christian menjerit. Kenapa dia nekat datang? Amanda menyadari semua mata tertuju padanya, dan dia menyukainya. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, memberikan senyum menggoda ke arah panggung, tepat ke mata Christian. Tatapannya berkata, "Aku di sini, sayang. Kamu nggak bisa sembunyiin aku lagi." Christian buru-buru menutup pidatonya dengan canggung. Ya, sekian sambutan dari saya. Silakan nikmati pestanya." Ia turun dari panggung dengan langkah terburu-buru, niatnya satu, mencegat Amanda sebelum wanita itu membuat ulah. Namun, sebelum Christian bisa mendekat, beberapa rekan bisnis menahannya untuk bersulang. "Hei Chris, hebat pidatonya tadi." Christian terjebak. Ia hanya bisa melihat dari jauh saat Amanda melepaskan gandengan Pak Suryo dan mulai berjalan sendirian menyusuri ballroom, mengambil segelas wine, dan menebar pesona. Amanda merasa menang. Ia melihat sekeliling, mencari sosok Sophia. Ia ingin melihat seperti apa saingannya itu. Ia membayangkan Sophia sebagai wanita tua yang kusam dan layu. Mana si istrinya? Gumam Amanda pada diri sendiri. Ia berjalan melewati kerumunan, sesekali menyapa orang yang mengenalinya sebagai artis. Rasa percaya dirinya melambung tinggi. Ia merasa lebih cantik, lebih muda, dan lebih pantas berada di sisi Christian daripada siapapun di ruangan ini. Alkohol di gelasnya mulai bekerja, mengikis rasa malu dan logikanya. Tanpa ia sadari, dari lantai 2, sepasang mata mengawasi setiap gerakannya. Sophia melihat Amanda seperti elang melihat kelinci yang masuk perangkap. "Masuklah lebih dalam, Amanda," bisik Sophia. "Buat dirimu senyaman mungkin." Christian akhirnya berhasil melepaskan diri dari kerumunan investor. Ia mencari-cari keberadaan Amanda dengan panik. Ia harus mengusir Amanda secara halus, atau setidaknya menyuruhnya diam di pojok sampai pesta selesai. Sementara itu, Amanda sedang berada di area prasmanan dessert. Ia merasa sedikit kesal karena Christian belum juga menghampirinya. Emosinya labil karena alkohol dan rasa insecure yang ia tutupi dengan arogansi. Saat itulah ia melihat Sophia. Sophia sedang merapikan susunan gelas kristal yang sedikit berantakan di meja panjang, membantu pelayan. Tindakan sederhana itu, seorang istri CEO yang mau merapikan gelas, di mata Amanda terlihat sebagai tindakan rendahan. "Oh, jadi ini istrinya," desis Amanda pelan. Ia memperhatikan Sophia dari ujung kaki ke ujung kepala. Gaun hitam tertutup. Riasan tipis. Tidak ada belahan dada. Membosankan, pikir Amanda. Pantas Christian cari hiburan di luar. Dengan langkah sengaja, Amanda menghampiri meja itu. Ia berdiri tepat di samping Sophia. Aroma parfumnya yang menyengat menabrak aroma tubuh Sophia yang lembut dan berkelas. "Permisi," kata Amanda dengan nada tinggi yang dibuat-buat. "Minta tisu dong." Tangan saya lengket. Sophia menoleh pelan. Ia menatap Amanda. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Ini adalah pertama kalinya istri sah dan wanita simpanan itu berhadapan langsung. Sophia tidak terkejut. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sedang melayani tamu biasa yang tidak tahu sopan santun. Dengan gerakan anggun, Sophia mengambil serbet kain linen dari meja dan menyodorkannya. "Silakan, Nona." Amanda merebut serbet itu kasar. Ia merasa terhina karena Sophia tidak terlihat marah atau cemburu. Reaksi datar Sophia membuat Amanda merasa kecil, dan Amanda benci merasa kecil. "Kamu Sophia kan?" tanya Amanda tanpa basa-basi, tidak menggunakan sebutan, "Bu." "Betul." "Selamat datang di acara suami saya," jawab Sophia sopan. Kata, "Suami saya," menyulut sumbu di kepala Amanda. "Suami kamu?" Amanda tertawa mengejek, cukup keras hingga beberapa orang di dekat mereka menoleh. "Yakin dia masih milik kamu sepenuhnya? Jangan terlalu pede deh, Tante. Kadang status di kertas itu nggak ada artinya kalau hatinya ada di tempat lain."
Sophia tersenyum tipis, senyum yang dinginnya menusuk tulang. Status di kertas itu yang menentukan siapa yang berhak berdiri di rumah ini, dan siapa yang hanya tamu numpang lewat. Nona Amanda. Wajah Amanda memerah padam. Hinaan halus itu telak mengenai sasarannya. Emosinya meledak. Dengan gerakan impulsif, ia, tidak sengaja, menyenggol gelas red wine yang ada di meja ke arah Sophia. Prang! Gelas pecah. Cairan merah gelap menyiram bagian bawah gaun hitam Sophia. Beberapa tamu di sekitar mereka tersentak kaget. Suasana di area prasmanan hening seketika. UPS, kata Amanda dengan wajah tanpa rasa bersalah yang dibuat-buat. Maaf ya, tangan saya licin. Lagian gaun kamu kan hitam, gak bakal kelihatan kotor kok. Kayak nasib kamu, gelap. Sophia menatap noda basah di gaunnya, lalu menatap Amanda. Ia tidak berteriak. Ia tidak menjambak. Ia hanya mengambil serbet lain, membersihkan tangannya perlahan. Tidak apa-apa, kata Sophia. Suaranya cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar yang kini menonton drama itu. Kadang sampah memang sulit dikendalikan. Biar pelayan yang bersihkan. Kata, sampah, itu menggema. Amanda melotot, siap meledak marah. Tapi sebelum ia bisa berteriak, Christian muncul dengan napas terengah-engah. Ada apa ini? Desis Christian panik, berdiri di antara kedua wanita itu. Ia melihat pecahan gelas, gaun Sophia yang basah, dan wajah Amanda yang merah padam. Istrimu ini loh, Chris. Masa aku nggak sengaja tumpahin minum, dia ngatain aku sampah. Aduh, Amanda manja, langsung menggelayut di lengan Christian di depan umum. Christian membeku. Ia merasakan ratusan pasang mata menatap tangan Amanda yang memeluk lengannya. Ia menepis tangan itu kasar. Manda, jaga sikapmu, bisik Christian tajam. Lalu ia menoleh ke Sophia, matanya memohon. Sayang, kamu nggak apa-apa? Biar aku panggil cleaning service. Sophia menatap Christian dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tapi lebih banyak rasa jijik. Urus tamumu ini, Chris. Aku mau ganti baju sebentar. Sophia berbalik dan berjalan pergi dengan kepala tegak, meninggalkan Christian yang terperangkap dalam situasi canggung bersama selingkuhannya yang sedang mengamuk dalam diam. Orang-orang mulai berbisik semakin kencang. Christian tahu, ia sedang berada di ujung tanduk. Sepeninggal Sophia, Christian menyeret Amanda ke sudut ruangan yang agak sepi, di balik pilar besar. Kamu gila ya? Bentak Christian dengan suara tertahan. Ngapain kamu bikin ribut sama Sophia? Kamu mau hancurin aku? Aku nggak peduli. Amanda membalas tak kalah sengit. Matanya berkaca-kaca karena marah dan alkohol. Dia yang mulai. Dia natap aku kayak aku ini kuman. Kamu harusnya bela aku, Chris. Katanya kamu cinta sama aku. Aku cinta sama kamu, tapi ini bisnis. Amanda, ini reputasi. Christian memijat pelipisnya yang berdenyut sakit. Dengar, kamu pulang sekarang. Sopirku di depan. Nanti malam aku susul ke apartemen. Please, jangan bikin malu lagi. Nggak mau, tolak Amanda keras kepala. Aku diundang resmi sama Pak Suryo. Aku berhak di sini sampai acara selesai. Kamu nggak bisa usir aku. Amanda berbalik dan meninggalkan Christian, kembali berjalan menuju kerumunan. Ia mengambil gelas champagne lagi dari nampan pelayan, dan meminumnya sekaligus. Alkohol memberinya keberanian palsu. Ia melihat Christian kembali naik ke panggung utama, untuk acara pemotongan kue. Lampu sorot fokus ke panggung. Kue tart raksasa setinggi 2 meter didorong masuk. MC memanggil Christian untuk memberikan sepatah dua patah kata sebelum pemotongan kue. Kami mengundang Bapak Christian Sugiono dan Ibu Sophia Latjuba untuk naik ke panggung. Panggil MC dengan ceria. Sophia muncul kembali. Ia tidak mengganti gaunnya. Ia hanya membersihkan noda itu seadanya, membiarkan bercak samar terlihat. Sebuah simbol, korban, yang sempurna. Ia naik ke panggung, berdiri di samping Christian. Mereka terlihat seperti pasangan yang serasi, meski ada jurang menganga di antara mereka. Di bawah panggung, di barisan paling depan, Amanda berdiri sambil menggoyangkan gelasnya. Ia melihat Christian merangkul pinggang Sophia untuk difoto. Hatinya panas membara. Itu harusnya tempatku,
batin Amanda. Kenapa wanita tua itu yang dipeluk? Rasa cemburu membutakan akal sehatnya. Ia merasa dunia tidak adil. Ia merasa Christian adalah miliknya yang sedang dipinjam orang lain. Dan malam ini, ia ingin mengambil miliknya kembali. Saat MC menyerahkan pisau kue kepada Christian dan Sophia, Amanda tiba-tiba berjalan maju mendekati tangga panggung. Langkahnya sedikit sempoyongan. Seorang petugas keamanan hendak menahannya, tapi Maxim, yang entah sejak kapan berdiri di dekat situ, memberi isyarat tangan untuk membiarkannya lewat. Petugas itu mundur. Jalan Amanda terbuka lebar. Amanda menaiki anak tangga panggung. Bunyi hak sepatu tingginya terdengar tak-tak melalui mikrofon panggung yang sensitif. Christian menoleh dan matanya hampir keluar melihat Amanda sudah berdiri di atas panggung, hanya berjarak 3 meter darinya. "Manda?" bisik Christian, suaranya gemetar ketakutan. Seluruh ruangan hening. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada wanita bergaun merah yang berdiri menantang di panggung sakral itu. Amanda tersenyum miring. Ia merasa inilah momen kemenangannya. Ia berjalan mendekati Christian, mengabaikan Sophia sepenuhnya. Dengan gerakan berani, ia memeluk lengan Christian di depan ratusan kamera dan tamu penting. "Hai, birthday boy," ucap Amanda manja. Suaranya terdengar jelas meski tanpa mikrofon karena keheningan ruangan. "Masa potong kue sama masa lalu? Potong kuenya sama masa depan dong." Christian pucat pasi seperti mayat. Ia kaku, tidak bisa bergerak. Otaknya buntu. Ia tahu detik ini juga, hidupnya sedang runtuh, tapi ia terlalu pengecut untuk mendorong Amanda jatuh. Sophia mundur selangkah, memberikan ruang bagi mereka berdua. Wajahnya datar, namun matanya memancarkan kepuasan yang mengerikan. Perangkap telah tertutup rapat. Mangsa sudah tak bisa lari. Dan di saat keheningan itu mencapai puncaknya, Amanda melakukan kesalahan terakhir yang akan ia sesali seumur hidupnya. Ia melihat Sophia masih berdiri di sana, menatapnya. Merasa terganggu dengan tatapan tenang Sophia, Amanda merebut mikrofon dari tangan Christian yang lemas. Napas semua orang tertahan. Apa yang akan dilakukan wanita gila ini? Amanda menunjuk wajah Sophia dengan jari telunjuknya yang lentik. Mulutnya terbuka untuk meneriakkan kalimat yang akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Waktu seolah berhenti di Grand Ballroom Hotel mulia. Udara terasa berat, dipenuhi ketegangan yang menyesakkan dada. Di atas panggung yang megah, di bawah sorotan lampu spotlight yang menyilaukan, drama paling memalukan dalam sejarah elit Jakarta sedang berlangsung. Amanda Manopo berdiri dengan kaki terbuka lebar, posisi yang jauh dari anggun, mencengkeram mikrofon nirkabel yang baru saja ia rebut dari tangan Christian Sugiono. Napasnya memburu, matanya liar menyapu ruangan yang kini hening total. Alkohol dalam darahnya membakar akal sehatnya, memberinya ilusi bahwa ia adalah ratu malam itu yang sedang menyingkirkan pengganggu. Christian berdiri mematung di sebelahnya. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Ia seperti orang yang melihat hantu atau malaikat maut. Mulutnya terbuka sedikit, hendak mengucapkan sesuatu, tapi pita suaranya lumpuh karena teror. Ia tahu, detik ini juga, hidupnya sedang dihancurkan oleh wanita yang ia kira cinta sejatinya. Amanda menoleh ke arah Sophia Latjuba. Istri sah itu masih berdiri tenang di sisi lain panggung, hanya berjarak 3 langkah. Sophia tidak mundur. Ia berdiri tegak dengan tangan tertaut di depan perut, dagunya sedikit terangkat, menatap Amanda dengan tatapan meneliti, seperti seorang ilmuwan yang sedang mengamati perilaku tikus laboratorium yang gila. Sikap tenang Sophia itu justru semakin memicu amarah Amanda. Amanda merasa diremehkan. Kenapa wanita ini tidak menangis? Kenapa dia tidak lari? Kenapa dia menatapku seperti itu? "Heh?" bentak Amanda melalui mikrofon. Suaranya yang melengking pecah, menggema memantul di dinding-dinding ballroom, menyakiti telinga ratusan tamu undangan. Feedback audio mendenging nyaring sejenak, membuat beberapa tamu menutup telinga. Amanda menunjuk wajah Sophia dengan jari telunjuknya yang gemetar karena marah. "Ngapain kamu masih berdiri di situ kayak patung? Kamu nggak punya malu?" teriak Amanda lagi. "Semua orang di sini tahu kalau Christian itu milik aku. Kamu itu cuma masa lalu yang nggak mau pergi. Istri pajangan yang bisanya cuma habisin uang suami." Christian tersentak dari kelumpuhannya.
Ia mencoba meraih lengan Amanda. "Manda, stop. Turun. Jangan bicara lagi," bisiknya panik, suaranya serak dan putus asa. Amanda menghempaskan tangan Christian dengan kasar. "Lepas, Chris. Biar aku kasih pelajaran perempuan ini. Dia pikir dia siapa berani menghina aku di meja makan tadi." Amanda kembali menatap Sophia, matanya menyala penuh kebencian. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melontarkan kalimat yang akan menjadi paku terakhir di peti mati karir Christian. "Security. Mana security?" teriak Amanda memanggil petugas keamanan. Matanya melotot mencari seragam hitam di sudut ruangan. Ketika melihat beberapa petugas keamanan bergerak mendekat ke arah panggung, Amanda tersenyum puas. Ia pikir mereka datang untuk mematuhi perintahnya sebagai calon Nyonya Sugiono. Ia kembali menunjuk Sophia, suaranya menggelegar penuh kuasa. "Usir wanita ini. Seret dia keluar sekarang juga. Dia nggak level ada di panggung sama calon suamiku. Dia merusak pemandangan di pesta ini. Usir dia." Teriakan itu menggantung di udara. Kalimat, "usir wanita ini," bergema berulang kali di speaker penjuru ruangan. Para tamu undangan, menteri, duta besar, konglomerat, dan selebriti menahan napas serentak. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seorang wanita simpanan, di depan umum, mengusir istri sah dari panggung suaminya sendiri. Ini bukan lagi sekadar skandal. Ini adalah deklarasi perang terbuka yang sangat bodoh. Amanda berdiri dengan napas terengah-engah, dadanya naik turun, menunggu tepuk tangan atau setidaknya melihat petugas keamanan menyeret Sophia. Tapi tidak ada yang bergerak. Sophia masih berdiri di sana, tidak bergeming 1 milimeter pun. Dan yang lebih mengerikan bagi Amanda, Sophia kini tersenyum. Senyum yang sangat tipis, sangat dingin, dan sangat menakutkan. Detik-detik setelah teriakan Amanda adalah momen paling sunyi yang pernah terjadi di Jakarta malam itu. Musik orkestra sudah lama berhenti. Denting garpu di piring pun tak terdengar. Ratusan pasang mata menatap panggung dengan campuran rasa ngeri, jijik, dan takjub. Para wartawan dan fotografer yang awalnya dilarang meliput terlalu dekat, kini secara naluriah mengangkat kamera mereka. Lampu flash mulai menyambar-nyambar seperti kilat badai, mengabadikan wajah beringas Amanda, wajah ketakutan Christian, dan wajah tenang Sophia. Christian merasakan lututnya lemas. Ia melihat ke arah kerumunan. Ia melihat Pak Hartono, investor terbesarnya, menggelengkan kepala dengan wajah kecewa berat. Ia melihat perwakilan BAN yang memegang utang perusahaannya, sedang mengetik sesuatu di ponsel dengan wajah serius. Reputasinya hancur lebur dalam hitungan detik. "Manda, kamu sudah gila?" desis Christian, suaranya hampir menangis. "Kamu menghancurkan semuanya." Amanda, yang masih dalam pengaruh alkohol dan ego yang melambung, tidak peka terhadap atmosfer ruangan. Ia bingung kenapa security diam saja. "Kalian tuli ya?" bentak Amanda lagi ke arah petugas keamanan yang berdiri di bawah panggung. "Aku bilang usir perempuan ini. Christian yang bayar kalian. Aku pacarnya Christian. Lakukan perintahku." Kepala keamanan hotel, seorang pria bertubuh tegap bernama Pak Budi, menatap Amanda dengan tatapan datar. Ia tidak bergerak. Ia justru menoleh ke arah Sophia, menunggu instruksi. Gestur kecil ini luput dari perhatian Amanda, tapi tertangkap jelas oleh Christian. Jantung Christian berhenti berdetak sesaat. Ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Security tidak bergerak karena Amanda bukan siapa-siapa. "Kenapa diam saja?" jerit Amanda histeris, kakinya menghentak lantai panggung. Di barisan tamu, bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. "Gila ya perempuan itu. Nggak tahu malu. Dia nggak tahu siapa Sophia Latjuba sebenarnya. Dasar pelakor kampungan. Berani-beraninya dia teriak di acara orang. Habis ini Christian tamat. Imperium Group nggak akan maafin ini." Suara-suara itu mulai sampai ke telinga Amanda. Ia mengerutkan kening. Kenapa orang-orang menatapnya dengan pandangan jijik? Bukankah dia bintangnya? Bukankah dia yang menang? Tiba-tiba, Christian maju. Ia tidak tahan lagi. Ia mencengkeram lengan Amanda dengan kuat, kali ini menyakitkan. "Cukup. Turun. Kamu bikin malu."
Sakit, Chris. Amanda memberontak. Kok kamu malah marahin aku? Aku lagi belain kamu. Perempuan ini yang bikin hidup kamu susah, kan? Biar aku yang beresin. Diam, bentak Christian di depan mikrofone. Suaranya pecah. Kamu nggak tahu apa yang kamu omongin. Aku tahu. Balas Amanda tak mau kalah, ia mendekatkan mulutnya ke mik lagi. Aku tahu semuanya. Apartemen di Kemang, mobil Porsche, janji kamu buat cerain dia bulan depan. Kamu bilang sama aku kalau semua harta ini hasil kerja keras kamu, dan perempuan ini cuma parasit. Jadi wajar dong kalau aku usir parasitnya. Duar, pengakuan itu keluar begitu saja. Christian memejamkan mata. Tamat sudah. Amanda baru saja mengonfirmasi semua perselingkuhan dan rencana busuk mereka di depan publik, direkam oleh puluhan kamera wartawan. Tidak ada lagi penyangkalan. Tidak ada lagi alibi. Sophia, yang sejak tadi dia mendengarkan setiap kata, akhirnya bergerak. Ia melangkah maju perlahan. Suara hak sepatunya terdengar tegas di lantai kayu panggung. Ia tidak merebut mikrofone dari Amanda. Ia hanya memberikan isyarat tangan kecil kepada teknisi sound system. Detik berikutnya, mikrofone di tangan Amanda mati mendadak. Suara Amanda yang sedang mengomel berubah menjadi gerakan mulut bisu yang konyol. Teknisi audio dengan sigap menyalakan mikrofone genggam yang lain, yang sudah disiapkan di sebuah podium kecil di samping Sophia. Sophia berjalan menuju podium itu. Ia berdiri tegak, memandang lautan manusia di depannya. Lalu ia menoleh ke samping, menatap Christian yang sudah hancur dan Amanda yang kebingungan memukul-mukul mikrofone matinya. Sudah selesai dramanya? Tanya Sophia. Suaranya tenang, dalam, dan berwibawa. Terdengar jernih ke seluruh penjuru ruangan melalui sound system kualitas terbaik. Kontras sekali dengan teriakan cempreng Amanda tadi. Aura Sophia seketika memenuhi ruangan, mengubah atmosfer dari kekacauan pasar menjadi sidang pengadilan yang sakral. Sophia menarik napas perlahan. Ia tidak terlihat marah. Wajahnya justru memancarkan wibawa yang membuat bulu kuduk merinding. Ia seperti seorang ratu yang sedang melihat anak kecil nakal merusak mainan di istananya. Hadirin sekalian, ucap Sophia membuka suara, mengabaikan Amanda yang masih melotot padanya. Mohon maaf atas gangguan hiburan yang tidak terjadwal ini. Sepertinya ada kesalahpahaman besar yang perlu diluruskan malam ini juga, sebelum pestanya bisa kita lanjutkan. Sophia memutar tubuhnya menghadap Amanda sepenuhnya. Tatapan matanya tajam, menusuk langsung ke manik mata Amanda. Nona Amanda, panggil Sophia lembut namun mematikan. Tadi kamu berteriak menyuruh security mengusir saya. Kamu bilang, saya tidak berhak ada di panggung ini. Kamu bilang, saya harus sadar diri karena ini acara, calon suami, kamu. Amanda, meski mic-nya mati, berteriak tanpa suara, memang iya. Sophia tersenyum miring. Ia mengambil sebuah dokumen dari saku tersembunyi di balik podium itu. Maxim, yang berada di bawah panggung, baru saja meletakkannya di sana saat keributan terjadi. Kamu sepertinya lupa, atau mungkin Christian terlalu pengecut untuk memberitahumu fakta sebenarnya, lanjut Sophia. Gedung hotel tempat kamu berdiri ini adalah milik anak perusahaan Latjuba Corp. Catering yang kamu makan tadi dibayar dari rekening pribadi saya. Dan security yang kamu teriaki itu, gajinya dibayar oleh saya. Wajah Amanda berubah bingung. Ia menoleh ke Christian, menuntut penjelasan. Christian menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Dan satu hal lagi yang paling penting, suara Sophia meninggi sedikit, menekan setiap kata dengan kekuatan penuh. Pria di sebelahmu itu, Christian Sugiono, jabatannya sebagai CEO, fasilitas mewahnya, kartu kredit unlimited yang dia pakai untuk membelikan tas dan apartemen semuanya, 100%, adalah pemberian dari saya dan almarhum ayah saya. Ruangan menjadi riuh rendah dengan suara kaget para tamu. Fakta ini memang diketahui kalangan tua, tapi banyak orang baru, termasuk Amanda, yang mengira Christian adalah self-made billionaire. Kamu menyuruh saya keluar dari rumah saya sendiri? Tanya Sophia retoris. Di acara yang dibayar uang saya? Untuk mempermalukan suami yang gajinya saya yang tanda tangani. Sophia menggelengkan kepala pelan, seolah kecewa dengan kebodohan lawannya. Christian, panggil Sophia.
Christian mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya basah oleh keringat. Jelaskan pada peliharaanmu ini, perintah Sophia dingin. Siapa pemilik tahta Imperium Group yang sebenarnya? Siapa yang punya kuasa mutlak di sini? Christian diam, bibirnya gemetar. Jawab saya, Christian, bentak Sophia. Suaranya menggelegar untuk pertama kalinya malam itu, membuat Christian tersentak kaget hampir melompat. Kakakmu? Kamu. Jawab Christian gagap. Suaranya terdengar lewat mic podium Sophia yang menangkap audio di sekitarnya. Semua saham atas nama kamu. Amanda ternganga. Matanya membelalak horor. Ia menatap Christian. Apa? Tapi, kamu bilang kamu yang punya. Dia berbohong padamu, Nona manis, potong Sophia tajam. Dia tidak punya apa-apa. Tanpa tanda tangan saya, Christian Sugiono hanyalah seorang pegawai biasa. Dan kamu hanyalah wanita bodoh yang masuk ke kandang singa sambil membawa daging busuk. Sophia menutup map dokumen di tangannya dengan bunyi plak yang keras. Maxim, panggil Sophia tegas. Dari bawah panggung, Maxim Butier naik dengan langkah tegap. Ia membawa sebuah laptop yang terhubung ke layar raksasa di belakang panggung. Layar yang tadinya menampilkan foto Christian, kini berubah menjadi tampilan data korporat. Waktunya pembacaan vonis, bisik Sophia. Maxim berdiri di podium, mengambil alih kendali teknis. Di layar raksasa LED selebar 10 meter di belakang mereka, muncul sebuah bagan struktur organisasi dan kepemilikan saham, PT Imperium Group Tbk. Grafik lingkaran besar berwarna biru mendominasi layar. Angka 99% tertulis besar-besar dengan nama pemilik, Sophia Latjuba. Sisa 1% adalah milik publik. Nama Christian Sugiono tidak ada di daftar pemilik saham. Namanya hanya ada di kota kecil di bawah bertuliskan, Chief Executive Officer, Appointed. Hadirin sekalian, suara Maxim terdengar profesional dan tanpa emosi, layaknya seorang eksekutor hukum. Berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 45 Tahun 2015, Ibu Sophia Latjuba selaku pemegang saham pengendali memiliki hak prerogatif penuh untuk mengangkat dan memberhentikan jajaran direksi sewaktu-waktu tanpa melalui RUPS jika terjadi pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan. Maxim menekan tombol di laptopnya. Layar berubah menampilkan surat keputusan resmi dengan kop surat perusahaan. Mengingat pelanggaran berat berupa penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi senilai 15 miliar rupiah, Maxim menunjuk ke arah Amanda sekilas, serta tindakan amoral yang mencemarkan nama baik korporasi di depan publik malam ini. Christian merasa kakinya tidak lagi memijak bumi. Ia ingin menghilang. Ia ingin bumi menelannya sekarang juga. Ia melihat angka 15 miliar terpampang di layar sebagai bukti audit. Maka, efektif per detik ini, pukul 20.45 WIB, lanjut Maxim lantang. Saudara Christian Sugiono diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai CEO Imperium Group. Seluruh akses keuangan, fasilitas, kendaraan, dan properti dinas ditarik kembali oleh perusahaan saat ini juga. Christian merosot. Tubuhnya limbung. Ia jatuh berlutut di atas panggung. Bukan karena ia ingin memohon, tapi karena kakinya benar-benar tidak sanggup lagi menopang berat badannya. Tidak. Gumam Christian lirih. Semuanya habis. Di saat yang bersamaan, ponsel Christian di saku jasnya bergetar gila-gilaan. Bukan pesan ucapan ulang tahun, melainkan notifikasi email sistem. Akses denied to corporate banking. Company email deactivated. Credit card blocked. Smart home access revoked. Dunia digitalnya dimatikan satu persatu oleh tim IT yang dikoordinasikan Maxim. Dalam hitungan menit, Christian Sugiono berubah dari salah satu pria paling berkuasa di Jakarta menjadi seorang pengangguran tanpa akses ke uang sepeser pun. Amanda, yang melihat Christian jatuh berlutut, mulai panik. Otaknya yang materialistis bekerja cepat. Jika Christian dipecat, jika semua harta itu bukan milik Christian, berarti apartemennya, mobil Porsche-nya, tas-tas mewahnya, Chris. Amanda mengguncang bahu Christian yang sedang berlutut. Maksudnya apa ini? Apartemen aku gimana? Itu atas nama kamu kan? Kamu bilang itu hadiah buat aku. Sophia menjawab pertanyaan itu, bukan Christian.
Apartemen itu aset PT Imperium Property, Nona Amanda. Bukan milik pribadi. Mulai besok pagi, tim legal kami akan melakukan penyitaan aset. Saya sarankan kamu mulai berkemas malam ini. Oh, dan mobil Porsche di parkiran? Kuncinya akan diambil oleh valet kami sekarang. Kamu pulang naik taksi saja. Amanda terbelalak. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kemarahan dan ketakutan yang jelek. Mimpinya menjadi nyonya besar hancur berkeping-keping di depan matanya. Nggak bisa gitu dong, jerit Amanda, mencoba melawan meski tahu ia kalah. Kalian nggak bisa ambil barang-barang aku. Itu hak aku. Barang hasil curian dari uang perusahaan bukan hak, itu barang bukti. Selah Maxim dingin. Kalau Nona tidak kooperatif, kami akan laporkan sebagai tindak pidana penadahan uang hasil korupsi. Ancamannya 5 tahun penjara. Mau? Mendengar kata penjara, nyali Amanda ciut seketika. Ia mundur selangkah, wajahnya pucat. Sophia melangkah mendekati Christian yang masih berlutut menatap lantai panggung yang kosong. Sophia menunduk, menatap puncak kepala pria yang pernah ia cintai itu. Christian, panggil Sophia pelan. Christian mendongak. Air mata mengalir di pipinya, merusak bedak mahalnya. Wajahnya menyedihkan. Sayang, maafin aku. Christian mencoba meraih tangan Sophia, mencoba memegang ujung gaunnya. Insting manipulatifnya muncul lagi, berharap Sophia yang dulu pemaaf masih ada di sana. Ini semua salah paham. Aku dijebak perempuan ini. Aku cinta sama kamu, Sop, cuma kamu. Sophia tidak menarik kakinya. Ia membiarkan Christian menyentuh ujung gaunnya yang terkena noda wine tadi. Lihat noda ini, Chris, tunjuk Sophia pada bercak merah di gaun hitamnya. Kamu dan wanita ini sama seperti noda ini. Mengganggu, kotor, dan harus dibersihkan. Sophia menepis tangan Christian dengan kakinya. Gerakan yang halus, tapi sangat merendahkan. Urus pelacurmu ini, atau security yang akan menyeret kalian berdua seperti sampah. Momen itu adalah puncak dari segalanya. Christian Sugiono, mantan CEO, berlutut di kaki istrinya di hadapan ratusan orang. Amanda Manopo, artis sombong, berdiri gemetar di sampingnya dengan wajah ketakutan. Christian menyadari tatapan Sophia. Tidak ada cinta di sana. Tidak ada kemarahan yang berapi-api. Hanya ada kehampaan. Dan itulah yang paling menyakitkan. Sophia sudah tidak peduli lagi padanya. Sop, tolong. Christian mengiba, suaranya pecah dan sengau. Jangan lakukan ini di depan orang banyak. Karierku, nama baikku. Nama baikmu sudah kamu berikan pada wanita itu saat kamu membiarkan dia memegang mic. Jawab Sophia dingin. Sophia kemudian menoleh ke arah Pak Budi, kepala keamanan, yang sejak tadi menunggu perintah. Pak Budi, panggil Sophia. Siap, Bu. Jawab Pak Budi tegas. Ia dan 4 anak buahnya yang berbadan besar langsung naik ke panggung. Kali ini, langkah mereka mantap dan cepat. Tolong bersihkan panggung saya dari tamu tak diundang. Perintah Sophia sambil menunjuk Christian dan Amanda. Pastikan mereka tidak membawa apapun milik perusahaan keluar dari hotel ini. Sita kunci mobil, kartu akses, dan telepon genggam inventaris kantor. Siap, laksanakan. Para security itu bergerak tanpa ragu. 2 orang memegang lengan Christian, memaksanya berdiri. Christian memberontak lemah, kakinya serasa jeli. Lepasin. Saya ini bos kalian, racau Christian. Mantan bos, Pak. Maaf, bisik salah satu security sambil mencengkeram lengan Christian kuat-kuat, menyeretnya mundur. 2 security lainnya mendekati Amanda. Amanda mundur ketakutan, hak sepatunya tersandung gaun panjangnya sendiri, hingga ia jatuh terduduk di lantai panggung dengan posisi memalukan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Teriak Amanda histeris saat security mencoba membantunya berdiri. Aku bisa jalan sendiri. Dasar kasar. Tapi security tidak peduli. Mereka memegang lengan Amanda kiri dan kanan, setengah menyeretnya agar berdiri. Amanda meronta-ronta seperti orang gila, gaun merahnya yang mewah kini terlihat kusut dan konyol. Mereka diseret menuruni tangga panggung, melewati barisan tamu undangan VIP. Itu adalah Walk of Shame, jalan penuh aib,
yang paling panjang dalam hidup mereka. Para tamu undangan secara otomatis membelah diri, memberikan jalan. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang bersimpati. Mata-mata mereka menatap dengan jijik. Beberapa orang bahkan terang-terangan merekam video dengan ponsel mereka, siap mengunggahnya ke media sosial dengan caption pedas. "Pak Christian, hutang Bapak di bank kami bagaimana?" teriak seorang bankir dari kerumunan saat Christian diseret lewat. Christian hanya bisa menunduk menyembunyikan wajahnya. "Manda," katanya, "my CEO." "Kok diusir?" sindir seorang selebriti saingan Amanda dari barisan belakang sambil tertawa. Amanda menangis meraung-raung, maskaranya luntur menghitamkan pipinya. Citra artis glamornya hancur lebur malam itu. Pintu besar ballroom dibuka oleh penjaga. Angin malam berhembus masuk. Christian dan Amanda dilempar keluar. Secara harfiah didorong keluar dari area karpet merah menuju lobi aspal yang dingin. Di dalam ballroom, pintu kembali ditutup rapat. Keheningan kembali melanda ruangan, tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan keheningan ngeri, melainkan keheningan kagum. Di atas panggung, Sophia Latjuba berdiri sendirian. Ia merapikan sedikit rambutnya yang tidak berantakan. Ia mengambil gelas air mineral di podium, meminumnya seteguk dengan anggun untuk membasahi tenggorokannya. Lalu ia kembali menghadap ke mikrofone. "Maaf atas gangguan kecil tadi," kata Sophia, suaranya stabil dan hangat, seolah-olah ia baru saja mengusir lalat, bukan suaminya. "Mari kita lanjutkan pestanya. Malam ini kita merayakan era baru Imperium Group. Di bawah kendali saya langsung, saya pastikan saham besok pagi akan hijau kembali. Selamat menikmati hidangan." 1 detik. 2 detik. Seseorang dari barisan depan, seorang pengusaha wanita senior yang sangat dihormati, mulai bertepuk tangan. Plok, plok, plok. Lalu diikuti oleh investor di sebelahnya. Lalu Maxim. Lalu seluruh ruangan. Tepuk tangan itu membahana. Gemuruh riuh rendah memenuhi Grand Ballroom. Bukan tepuk tangan sopan basa-basi, tapi tepuk tangan penghormatan, standing ovation. Mereka bertepuk tangan untuk kekuatan, untuk keberanian, dan untuk kemenangan sang ratu yang telah merebut kembali mahkotanya tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Sophia tersenyum. Kali ini, senyumnya tulus. Ia melihat ke arah langit-langit ballroom, membayangkan ayahnya tersenyum bangga di sana. Permainan selesai, batin Sophia. Sekarang, saatnya bersih-bersih. Matahari Jakarta terbit seperti biasa, namun dunia maya sedang terbakar hebat. Pagi itu, tidak ada satupun pengguna media sosial di Indonesia yang tidak melihat wajah Amanda Manopo dan Christian Sugiono di layar ponsel mereka. Video berdurasi 3 menit yang merekam kejadian di panggung Hotel Mulia semalam, telah ditonton lebih dari 20 juta kali dalam waktu kurang dari 12 jam. Tagar Ceo Jaluristri, Amanda pelakor galak, dan tim Sophia menjadi trending topik nomor 1, 2, dan 3 secara global. Di kantor pusat Imperium Group, suasana yang biasanya kaku kini terasa berbeda. Karyawan berbisik-bisik di pantry, di lift, di meja kerja. Namun, tidak ada kepanikan. Justru ada rasa lega. Banyak karyawan lama yang sebenarnya tidak menyukai gaya kepemimpinan Christian yang arogan, kini merasa seperti baru saja dibebaskan dari penjajah. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ruang konferensi pers di lantai dasar gedung sudah penuh sesak oleh ratusan wartawan. Lampu kilat kamera berkedip tanpa henti seperti lampu disko. Pintu samping terbuka. Sophia Latjuba masuk. Ia tidak mengenakan pakaian hitam tanda berduka. Sebaliknya, ia mengenakan setelan blazer putih bersih dengan potongan tegas, power suit. Rambutnya diikat rapi ke belakang, wajahnya segar dan penuh energi positif. Di sampingnya, Maxim Butier berjalan membawa tumpukan dokumen, siap menjadi perisai hukumnya. Sophia duduk di kursi tengah. Ia tersenyum ramah pada wartawan, senyum yang sangat kontras dengan video viral semalam di mana ia terlihat dingin mematikan. "Selamat pagi rekan-rekan media," sapa Sophia tenang. Suaranya stabil, memancarkan aura pemimpin sejati. "Bu Sophia, benarkah Pak Christian dipecat karena selingkuh?" teriak seorang wartawan. "Bagaimana nasib saham perusahaan? Apakah Amanda Manopo akan dituntut?" Sophia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan seketika ruangan hening.
Karismanya begitu kuat hingga ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Saya akan memberikan pernyataan singkat, kata Sophia. Pertama, benar bahwa saudara Christian Sugiono telah diberhentikan dari posisinya sebagai CEO, efektif sejak tadi malam. Alasannya adalah pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan dan penyalahgunaan wewenang keuangan. Masalah pribadi hanyalah puncak gunung es dari ketidakprofesionalnya. Sophia menatap lurus ke kamera televisi yang menyiarkan secara langsung. Kedua, mengenai kondisi perusahaan. Imperium Group bukan one-man show. Ini adalah kapal besar yang dibangun oleh ayah saya dengan sistem yang kuat. Saya, Sophia Latjuba, selaku pemilik saham pengendali, akan mengambil alih posisi CEO secara langsung mulai hari ini. Pasar tidak perlu khawatir. Justru, pembersihan benalu adalah langkah awal untuk pertumbuhan yang lebih sehat. Pernyataan, pembersihan benalu, itu dikutip langsung oleh semua media online. Saham Imperium Group, IMPG, yang sempat diprediksi akan anjlok saat pembukaan pasar, justru melesat naik 5% di sesi pertama. Investor menyukai ketegasan Sophia. Pasar merespons positif kembalinya Trah Latjuba ke kursi pimpinan. Sementara itu, di sebuah warung kopi pinggir jalan, seorang pria dengan kemeja kusut menonton siaran pers itu dari televisi tabung kecil milik si penjual kopi. Pria itu adalah Christian Sugiono. Ia meremas gelas plastik kopi hitamnya hingga penyok. Benalu? Desis Christian. Hatinya perih. Kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Dulu ia dipuja sebagai raja, sekarang ia disebut hama oleh wanita yang dulu ia anggap lemah. Mas, kopinya jadi 5.000, tagih si penjual kopi. Christian merogoh saku celananya. Kosong. Dompetnya tertinggal di jas yang disita security semalam. Ia hanya punya beberapa lembar uang receh sisa kembalian taksi tadi malam. Dengan tangan gemetar, ia menghitung koin-koin itu. Pas-pasan. Kehidupan barunya sebagai rakyat jelata baru saja dimulai. Mundur sedikit ke kejadian malam setelah pengusiran. Pukul 2 dini hari. Christian dan Amanda berdiri di trotoar depan lobi hotel dengan kondisi menyedihkan. Christian tanpa jas, kemejanya berantakan. Amanda dengan gaun merah mahalnya yang robek di bagian bawah karena tersandung, kakinya lecet karena ia melepas sepatu hak tingginya yang menyiksa. Tidak ada valet yang membawakan mobil Porsche mereka. Kunci mobil itu sudah disita. Ponsel Christian yang canggih juga diambil karena itu aset kantor. Untungnya, Amanda masih memegang tas tangannya yang berisi ponsel pribadi dan dompet. Pesan taksi online, Manda, perintah Christian dengan nada tinggi karena stres. Kok aku? Kamu dong. Laki-laki macam apa nggak bisa sediain kendaraan? Sembur Amanda. Ia sedang sibuk menghapus komentar-komentar jahat di Instagramnya yang membanjir seperti tsunami kebencian. HP aku disita, bodoh. Cepat pesan atau kita tidur di aspal, bentak Christian. Dengan menggerutu, Amanda memesan taksi. Bukan taksi premium yang biasa mereka tumpangi, tapi taksi biasa yang AC-nya kurang dingin dan bau pewangi jeruk yang menyengat. Sepanjang perjalanan ke apartemen Amanda di Kemang, mereka diam 1000 bahasa. Sesampainya di lobi apartemen mewah itu, mimpi buruk berlanjut. Christian mencoba menempelkan kartu akses ke pintu lift privat. Beep. Akses denied. Lampu indikator menyala merah. Loh? Kok nggak bisa? Christian mencoba lagi. Merah lagi. Minggir. Biar aku coba. Amanda mendorong Christian dan menempelkan kartunya sendiri. Beep. Akses denied. Sialan. Amanda menendang pintu lift. Ini apartemenku. Kenapa nggak bisa masuk? Seorang petugas keamanan gedung mendekati mereka dengan wajah kaku. Maaf, Pak Christian, Bu Amanda. Unit 308 sudah diganti kodenya oleh pemilik unit 1 jam yang lalu. Pemilik unit itu saya, teriak Christian. Saya yang beli. Maaf Pak, di data kami, pemilik unit adalah PT Imperium Property. Kami menerima surat perintah pengosongan dan penyegelan aset malam ini juga. Barang-barang pribadi Bapak dan Ibu sudah dikemas oleh tim moving dan diletakkan di pos satpam belakang dalam kardus. Bapak dilarang naik ke unit. Christian lemas bersandar di dinding. Sophia benar-benar bergerak cepat. Dia tidak memberi napas sedikit pun.
Tidak ada tempat pulang. Tidak ada baju ganti. Tidak ada kasur empuk. Jadi kita diusir? Pekik Amanda histeris. Terus aku tidur di mana? Barang-barang branded aku gimana? Tas Hermes aku? Koleksi sepatuku? Ada di kardus di pos satpam. Jawab satpam itu datar. Malam itu berakhir dengan pemandangan tragis. Christian dan Amanda duduk di pinggir jalan raya Kemang, dikelilingi 10 kardus mie instan berisi baju-baju mereka yang dimasukkan asal-asalan. Mereka akhirnya check-in di sebuah hotel melati, hotel murah, di daerah Jakarta Selatan. Satu-satunya tempat yang mau menerima mereka jam 4 pagi tanpa deposit kartu kredit yang besar. Kamar itu sempit, pengap, dan spraynya terasa lembab. Christian duduk di tepi kasur, menatap dinding yang catnya mengelupas. Ini nggak mungkin nyata, gumamnya. Kemarin aku CEO. Sekarang aku di hotel melati. Amanda masuk dari kamar mandi, membanting pintu. Ini semua gara-gara kamu, Chris. Kalau kamu nggak sebodoh itu tanda tangan kontrak yang bikin semua aset jadi punya istrimu, kita nggak bakal kayak gembel begini. Diam kamu. Christian melempar bantal. Kamu yang bikin kacau. Kalau kamu nggak teriak-teriak kayak orang gila di panggung, aku masih bisa negosiasi sama Sophia pelan-pelan. Pertengkaran itu berlangsung sampai pagi, suara teriakan mereka menembus dinding tipis hotel, menjadi tontonan gratis bagi tamu kamar sebelah. Cinta yang didasari harta, ketika hartanya hilang, yang tersisa hanya saling menyalahkan. 3 hari terkurung di hotel murah membuat cinta membara, antara Christian dan Amanda padam total, berganti menjadi kebencian murni. Uang tunai di dompet Amanda menipis. Kartu kredit Christian semua mati, bloket. Kartu kredit Amanda sendiri sudah over limit karena gaya hidupnya yang boros sebelum ini. Siang itu, Christian sedang mencoba menelepon teman-teman lamanya menggunakan ponsel Amanda. Ia berharap ada yang mau meminjamkan uang atau setidaknya memberi tumpangan tempat tinggal. Halo, Pak Budi? Ini Christian. Iya, saya lagi ada musibah sedikit. Apa? Sedang meeting? Halo? Halo? Telepon ditutup. Halo, Bro Kevin? Ini gue Chris. Iya, gue butuh bantuan dikit nih. Apa? Lo lagi di luar negeri? Tapi gue dengar suara klakson bajai. Telepon ditutup lagi. Semua teman, sosialita-nya menghilang. Tidak ada yang mau berurusan dengan orang yang sudah di blacklist oleh Sophia Latjuba. Mereka tahu, membantu Christian berarti mencari musuh dengan Imperium Group. Amanda keluar dari kamar mandi, sudah berdandan rapi dengan sisa makeup yang ia selamatkan. Ia memakai gaun terakhir yang masih layak pakai. Mana HP aku? Amanda merebut ponselnya kasar dari tangan Christian. Jangan habisin pulsaku buat nelpon teman-teman kamu yang gak guna itu. Kamu mau kemana? Tanya Christian curiga. Mau keluar. Cari makan. Cari job? Jawab Amanda ketus. Aku ikut. Aku lapar. Christian berdiri. Amanda berbalik, menatap Christian dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik. Christian belum mandi 2 hari, jambangnya tumbuh berantakan, dan ia bau keringat. Aura CEO-nya sudah hilang tak berbekas. Yang ada di depan Amanda hanyalah pria parubaya yang gagal dan miskin. Gak usah ikut, kata Amanda dingin. Kita putus. Christian terbelalak. Apa? Manda? Kamu bercanda? Kita lagi susah, kita harus hadapi bareng-bareng. Aku rela ceraikan istriku demi kamu. Itu masalahmu, bukan masalahku, sahut Amanda kejam. Aku pacaran sama kamu karena aku pikir kamu kaya. Aku pikir kamu bisa jamin hidupku. Ternyata kamu cuma kacung yang ngaku-ngaku bos. Kamu penipu, Chris. Tapi aku cinta kamu. Cinta nggak bisa bayar tagihan hotel. Chris? Sadar, teriak Amanda. Aku masih muda, aku cantik. Aku masih bisa cari om-om lain yang beneran kaya, bukan yang hartanya punya istri. Kamu udah tua, bangkrut, punya catatan kriminal penggelapan uang. Siapa yang mau sama kamu? Kata-kata itu menampar Christian lebih keras daripada tamparan fisik. Ia melihat wajah asli Amanda. Wanita yang selama ini bermanja-manja, memanggilnya My King,
Ternyata hanyalah parasit yang pindah inang begitu inang lamanya mati. Kamu wanita iblis, desis Christian. Dan kamu pria bodoh, balas Amanda. Ia mengambil tasnya, lalu berjalan ke pintu. Oh ya, tagihan hotel ini belum dibayar. Aku check out atas namaku sendiri tadi. Sisanya urusan kamu. Bye, mantan. Amanda membanting pintu, meninggalkan Christian sendirian di kamar sempit itu. Christian merosot ke lantai. Ia menangis. Bukan karena kehilangan Amanda, tapi karena menyadari kebodohan fatalnya. Ia telah membuang berlian, Sophia, demi memungut batu kali, Amanda. Sophia yang setia, yang memberinya tahta, yang selalu menutup aibnya, ia buang demi wanita yang meninggalkannya begitu uangnya habis. Rasa penyesalan itu datang terlambat, dan rasanya pahit sekali. Seperti empedu yang pecah di dalam mulut. 1 bulan kemudian. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang putusan cerai antara Sophia Latjuba dan Christian Sugiono digelar. Tidak seperti sidang artis lain yang penuh drama tangisan, sidang ini berjalan sangat teknis, cepat, dan brutal bagi pihak Christian. Christian hadir dengan kemeja putih polos murah yang dibelinya di pasar. Ia terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya mulai memutih, wajahnya tirus. Ia didampingi pengacara publik, gratisan, yang disediakan negara, karena ia tidak mampu menyewa pengacara swasta. Di sisi lain meja, Sophia duduk tenang didampingi Maxim Butier dan tim hukum elitnya. Sophia tidak menoleh sedikit pun ke arah Christian. Ia sibuk membaca dokumen di iPad-nya. Saudara tergugat, hakim ketua bicara pada Christian. Terkait tuntutan harta gonogini yang saudara ajukan, majelis hakim telah mempelajari bukti-bukti. Christian menegakkan punggungnya sedikit. Ia masih berharap, sekecil apapun, hakim akan memberinya bagian. Bagaimanapun, ia kerja 10 tahun di sana. Masa tidak dapat apa-apa? Berdasarkan perjanjian pranikah, prenuptial agreement, yang sah, disebutkan bahwa pemisahan harta dilakukan secara total. Aset yang diperoleh dari pengembangan modal istri tetap menjadi milik istri, lanjut hakim. Selain itu, terdapat klausul, perilaku buruk, bad behavior clause, di mana jika salah satu pihak terbukti melakukan perzinahan, maka hak atas tunjangan pasca cerai hangus seketika. Hakim mengetuk palu. Menimbang bukti video dan pengakuan publik saudara tergugat dan selingkuhannya. Maka majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan cerai penggugat sepenuhnya. Menolak seluruh tuntutan harta gonogini tergugat. Menjatuhkan talak bain. To. Selesai. Christian resmi menjadi duda miskin. Tidak ada pesangon. Tidak ada pembagian rumah. 0. Saat sidang bubar, Christian mencoba mengejar Sophia di koridor pengadilan. Sophia, panggilnya Parau. Wartawan yang menunggu di luar langsung mengerubungi mereka, tapi bodyguard Sophia membuat barikade. Sophia berhenti sejenak. Ia tidak berbalik badan, hanya menoleh sedikit. Tolong aku. Bisik Christian, air matanya menggenang. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku tidur di masjid terminal minggu ini. Kasih aku sedikit buat modal usaha. Sebagai tanda terima kasih aku pernah jadi suamimu. Sophia membalikkan badan sepenuhnya. Ia menatap Christian dengan tatapan yang membuat Christian merasa kerdil. Tanda terima kasih? Tanya Sophia pelan. Gaji CEO miliaran per bulan yang kamu nikmati 10 tahun itu, apa kurang sebagai tanda terima kasih? Kamu yang serakah, Chris. Kamu makan dagingnya, kamu hisap sumsumnya, lalu kamu ludahi piringnya. Sophia memberi isyarat pada Maxim. Maxim maju memberikan sebuah amplop tipis pada Christian. Ini apa? Tanya Christian gemetar. Cek? Uang tunai? Itu surat somasi untuk mantan pacarmu, Amanda, kata Maxim. Kami menuntut pengembalian 15 tas mewah dan 2 jam tangan yang dibeli pakai uang perusahaan. Kalau dalam 24 jam tidak dikembalikan, dia masuk penjara. Kamu bisa sampaikan itu padanya kalau bertemu di jalanan. Sophia memakai kacamata hitamnya. Ayo, Max. Kita ada meeting. Mereka berjalan pergi, meninggalkan Christian yang memegang amplop itu dengan tangan gemetar.
Ia bahkan tidak punya ongkos untuk mengantarkan surat ini ke Amanda. Sementara itu, nasib Amanda pun tak kalah buruk. Setelah putus dari Christian, ia mencoba kembali ke dunia hiburan. Tapi industri hiburan itu kejam. Cap, pelakor yang menghina istri sah, sudah melekat padanya. Produser menolak mempekerjakannya karena takut diboikot ibu-ibu se-Indonesia. Brand-brand memutus kontrak. Endorsement sepi. Amanda terpaksa menjual barang-barang mewahnya satu persatu di pasar gelap dengan harga murah, hanya untuk makan dan bayar kos-kosan. Dan sekarang, somasi dari Sophia akan mengambil sisa barang yang belum sempat ia jual. Dua pengkhianat itu hancur secara simultan, dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri dan hukum besi yang ditegakkan Sophia. 1 tahun kemudian, Jakarta sedang diguyur hujan deras. Di sebuah persimpangan lampu merah di kawasan Sudirman, kemacetan mengular panjang. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap berhenti di antrean lampu merah. Di kursi belakang yang nyaman dan hangat, Sophia Latjuba sedang membaca majalah bisnis Forbes Indonesia. Wajahnya menghiasi sampul depan dengan judul besar, The Iron Queen. Bagaimana Sophia Latjuba membawa Imperium Group meraih laba tertinggi dalam sejarah. Sophia tersenyum puas. Setahun ini adalah tahun tersibuk sekaligus terbahagia dalam hidupnya. Tanpa beban suami yang manipulatif, ia bisa berlari kencang. Ia merombak manajemen, memecat penjilat, dan fokus pada inovasi. Hasilnya nyata. Dia bukan lagi istri CEO, dia adalah the CEO. Bu, hujannya deras sekali. Jalanan macet parah, kata sopir pribadinya. Tidak apa-apa, Pak. Santai saja. Saya tidak buru-buru, jawab Sophia lembut. Ia menoleh ke jendela, melihat tetesan air hujan yang membasahi kaca. Di luar sana, di trotoar yang becek, ia melihat pemandangan yang menyedihkan. Seorang pria parubaya, mengenakan jas hujan plastik tipis berwarna oranye yang sudah sobek, sedang berjalan tertatih-tatih menawarkan jasa ojek payung dan tisu kepada pejalan kaki yang berteduh di halte. Wajah pria itu tampak tua, lelah, dan hitam terbakar matahari. Tapi Sophia mengenali struktur rahangnya. Ia mengenali mata itu. Itu Christian. Mantan CEO yang dulu selalu tampil klimis dengan jas Italia, kini menjadi pedagang asongan di jalanan yang sama di mana dulu mobil mewahnya melintas setiap hari. Karma bekerja dengan cara yang puitis. Gedung Imperium Tower terlihat menjulang tinggi di latar belakang. Seolah mengejek Christian, kamu pernah di puncak sana, dan kamu jatuh karena ulahmu sendiri. Christian mengetuk kaca mobil Rolls-Royce itu, tidak tahu siapa di dalamnya. Ia hanya melihat mobil mewah dan berharap si pemilik mau membeli tisu dagangannya. Tisu. Pak? Bu? 10.003. Teriak Christian menembus kaca tebal, suaranya kalah oleh deru hujan. Sopir Sophia menoleh ke belakang. Bu, ada pedagang asongan. Mau beli kasihan atau saya usir? Sophia menatap wajah Christian dari balik kaca jendela yang gelap. Christian tidak bisa melihat ke dalam, tapi Sophia bisa melihat setiap kerutan penyesalan di wajah mantan suaminya itu. Mata Christian kosong, kehilangan jiwa. Hati Sophia bergetar? Tidak. Apakah ada rasa rindu? Sama sekali tidak. Apakah ada rasa kasihan? Sedikit, sebagai sesama manusia, tapi rasa adil jauh lebih besar. Christian mendapatkan apa yang ia tanam. Jalan saja, Pak. Lampu sudah hijau. Perintah Sophia datar. Baik, Bu. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Christian yang masih berdiri memegang bungkusan tisu di tengah hujan. Roda mobil mencipratkan sedikit air genangan ke celana lusuh Christian, tapi pria itu sudah terlalu mati rasa untuk peduli. Sophia kembali menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk. Ia membuka halaman majalahnya lagi, menutup bab masa lalunya rapat-rapat. Ia punya kerajaan bisnis untuk dijalankan, dan masa depan yang cerah menanti. Cerita tentang Gundik Gatel dan Suami Tak Tahu Diri hanyalah catatan kaki kecil dalam sejarah kesuksesannya yang gemilang. Sang pemilik tahta telah kembali, dan kali ini, ia memerintah sendirian.